Shalom, saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Firman Tuhan menasihatkan saudara dan saya pada hari ini, di mana firman Tuhan berkata di dalam Yohanes pasal 16 ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Begini firman Tuhan, "Semua ini kukatakan kepadamu, supaya kamu jangan kecewa dan menolak aku. Kamu akan dikucilkan. Bahkan akan datang saatnya bahwa setiap orang yang membunuh kamu akan menyangka bahwa ia berbuat baik atau berbuat bakti bagi Allah. Mereka akan berbuat demikian karena mereka tidak mengenal baik Bapa maupun Anak." Nasihat Yesus ini kepada saya dan saudara agar kita tidak kecewa dan menolak Yesus hanya karena saudara dikucilkan, dan juga karena dianiaya bahkan dibunuh sekalipun, dan saudara akan berkata, "Tuhan tidak menyertai aku." Firman Tuhan mengatakan janganlah saudara beranggapan seperti itu. Yesus mengatakan bahwa ada saatnya saudara akan dikucilkan, bahkan dibunuh, bahkan darahmu dihalalkan dan dianiaya. Itu sebabnya saudara ketika mengalami suatu tindakan, suatu penganiayaan, itu jangan saudara heran tentang itu, karena Tuhan sudah terlebih dahulu mengingatkan kita, dan Dia mengingatkan para rasul. Itulah sebabnya para rasul ketika menghadapi situasi yang sama, dibunuh, dianiaya, digoreng, dipotong lehernya, bahkan juga bapak-bapak gereja dan gereja awal, bahkan para umat Kristen mula-mula juga mengalami hal yang sama. Tetapi mereka tetap setia kepada Yesus. Karena kenapa? Karena Yesus pernah mengingatkan kepada mereka bahwa itulah suatu yang harus kita jalani ketika kita mengikut Kristus. Kamu harus membayar harga, karena engkau adalah pembawa terang, pembawa kebenaran, dan pembawa kasih. Karena banyak orang yang tidak senang tentang itu. Banyak orang yang tidak mau berjalan dengan kebenaran. Oleh sebab itu mereka menghalalkan segala cara untuk memusnahkan kebenaran itu. Tetapi saat ini ironisnya, hari-hari ini banyak pengikut Kristus meninggalkan Yesus hanya karena cinta, hanya karena uang, dan hanya karena tahta. Semoga saudara tidak ada di dalam ruang lingkup seperti itu. Biarlah saudara terhindar dari segala cara kehidupan yang tidak menyenangkan Yesus. Mungkin hari ini saudara menyangka atau berkata dalam hati bahwa kenapa para pengikut Kristus selalu ditindas, bahkan saudara akan mengalami penutupan gereja. Saya mau katakan kepada saudara, saudara sudah diingatkan oleh Yesus. Pada dasarnya tidak ada agama yang mengajarkan untuk mengkhianati atau untuk menutup ibadah-ibadah agama lain. Tidak ada satupun agama di dunia ini yang mengajarkan demikian. Tetapi banyak orang yang berlindung di balik agama. Para rasul dan para pendahulu kita telah mengalami berbagai tindakan penganiayaan dari berbagai pihak. Tetapi mereka selalu mengampuni dan tetap pada keyakinan mereka, percaya pada Kristus. Mengapa orang Kristen selalu mengampuni orang-orang yang jahat kepada mereka? Firman Tuhan mengatakan pada ayatnya yang ketiga, karena orang-orang yang menganiaya saudara, mereka tidak mengenal Allah sedikit pun. Mereka tidak mengenal Allah Bapa, dan mereka juga tidak mengenal Allah Anak, yaitu Yesus Kristus. Oleh sebab itu saudara, ketika saudara ada di dalam ruang lingkup seperti itu, ada di dalam lingkaran seperti itu, tetap percaya Yesus menjadi terang dan menjadi pembawa damai. Tuhan Yesus memberkatimu dimanapun Anda berada. Amin.